Halo semuanya, selamat datang kembali bersama dalam belajar bahasa Kantonis. Melanjutkan video yang kemarin, saya akan ajak kalian kembali memahami kata kerja. Kali ini adalah kata memotong. Dalam bahasa Indonesia, kata memotong apapun dijelaskan dengan kata memotong, itu tidak jauh berbeda. Memotong daging, memotong ikan, memotong rambut, memotong kertas, sama saja. Kita sudah bisa paham. Tetapi dalam bahasa Kantonis dibeda-bedakan, bahkan ada 5 kata kerja yang artinya itu sama-sama memotong. Di antaranya adalah ci, cam, cin, te, dan kot. Bagaimana sih bedanya? Kita bahas di video kali ini. Akan saya tambahkan juga kata mengupas. Dalam bahasa Kantonis ada 2 yang artinya mengupas, yaitu bai dan mi. Ya. Untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal dan silakan subscribe. Kita mulai dengan kata cit. Cit itu artinya memotong memakai pisau atau mengiris. Jadi spesifik di kata mengiris. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana mengiris. Ya, contoh kalimatnya, jangan pongoci ngauyo yat bin bin. Jangan, nanti pongo, tolong, ci ngauyo, potongin daging. Ya, daging sapi ngauyo yat bin bin. Itu artinya tipis-tipis. Ya, yat bin bin itu tipis-tipis seperti kerupuk. Ya, itu dikatakan yat bin bin. Ya, itu kan diiris. Kalau memotong daging itu diiris. Ya, dalam bahasa Kantonis ji. Oke, berikutnya. Ji tanku yat kin kin lo cut lese. Ji tanku yat kin kin lo cut lese. Potongin atau irisin kue, keluarkan. Nah, perlu saya tambahkan, di sini ada kata yat kin kin. Itu artinya sepotong-potong. Kita bisa bayangkan bagaimana potongan bolu gulung diiris-iris, ya. Itu bisa dibilang yat kin kin. Ya, jadi bentuknya itu sepotong-potong setebal 1 cm kurang lebih. Itu bisa dibilang yat kin kin. Ini menjelaskan bentuknya. Ya. Kalau memotong kue itu artinya kan juga mengiris. Nah, itu juga memakai kata ci. Oke, berikutnya ci saikwa yat kau kau. Ya, potong semangka agak besar-besar. Yat kau kau itu agak besar-besar. Berikutnya adalah kata cam yang artinya memotong, tetapi memerlukan pisau yang kuat dan tajam karena yang dipotong itu adalah sesuatu yang keras, misalnya ada tulangnya. Jadi kalau memotong daging itu kan diiris ji, tetapi kalau memotong ayam yang ada tulangnya bukan ji tetapi cam, dan memakai pisau yang besar dan tajam lalu diayunkan. Ya, itu cam. Ya, contoh kalimatnya, wah, li cek kai ho tai cek wo. Ya. Wah, ini ayam sangat besar. Ya. Teha cam cogoe. Mohai lido. Teha cam cogoe artinya di lantai dipotongin. Cam cogoe dipotongin. Ya, memakai pisau yang besar dan tajam. Cam cogoe. Mohai lido, jangan di sini. Ya. Bisa bedakan ya cam dan ci. Berikutnya, yung coy tai ko pato cama. Yung memakai, coy tai paling besar, ko pato pisau. Pisau sendiri itu to, tetapi untuk menyatakan to itu ditambah dengan kata pa di depannya. Seperti kalau kita bilang
satu butir telur ya cek kaitan atau cek kaitan. Tetapi kalau untuk pisau ya satu pisau itu memakai pa, jadi kopato. Oke, ini tambahan. Cama dipotong atau motongnya. Oke, berikutnya kuti kaule kaulek. Ya, kaule itu artinya cukup tajam. Le itu tajam. Kaum kaule ya. Ya, misalnya cukup tajam nggak? Kaulek cukup kuat atau cukup tenaga. Jadi bisa bedakan ya cam dan ci. Berikutnya adalah kata cin yang artinya memotong, tetapi memakai gunting alias menggunting. Dalam bahasa Indonesia, memotong rambut, memotong ikan, memotong daging. Kita sudah paham memotong, tapi dalam bahasa Kantonis dibedakan. Kalau mengatakan potong rambut, cin taufa, karena memakai gunting. Ya, cin taufa. Contoh kalimatnya, i leko taufa kencang, rambutmu kok begitu panjang. Cin taufa lah apa yu? Cin taufa lah, mbok ya potong rambut. Ya pat yu itu artinya mbok yao, tetapi kalau dalam bahasa Kantonis ditaruh di belakang kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia di depan atau bahasa Jawa. Ya, cin taufa lah apa yu? Mbok ya potong rambut. Ya, berikutnya pongo cin coli koye hoimto. Pongo cin coli koye hoimto. Ya, tolong diguntingkan ini. Pongo cin coli koye hoimto, nggak bisa dibuka. Ya, misalnya bungkusan. Jadi cinco digunting. Ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, di video yang lalu cin itu artinya menggoreng loh. Kok sekarang ada cin artinya menggunting? Ini bagaimana membedakan? Ya, cin yu menggoreng ikan. Nadanya agak tinggi dan panjang. Menggoreng ikan dalam minyak sedikit. Ya, tetapi kalau menggunting cin taufa, memotong rambut, cinnya dalam nada rendah dan pendek, cin taufa. Ya, tetapi kalau menggoreng ikan, cin yu, tongo cin yu. Bisa bedakan ya. Berikutnya adalah kata memotong memakai kata to, artinya dipotongin atau bisa juga berarti dicacah. Melihat apa yang di te. Ya, dengju pongote cocek kai yip cokoy. Dengju besok pagi pongote co. Ya, tolong potongin. Ya. Cek kai seekor ayam yip cokoy dibumbuin. Ya. Berikutnya, sai konceng kaye, ya, te colong pin jikale. Sai konceng kaye, cuci bersih sayap ayam, te colong pin, artinya dipotong jadi dua bagian, long pin, dua bagian, jikale, dimasak kare. Ya. Berikutnya, keman dongo te sauyo cengtan. Keman malam ini dongo te sauyo, tolong cacah daging babi cengtan di steam sama telur. Oke. Berikutnya adalah kata kot yang artinya memotong tetapi memakai gergaji. Seperti menjelaskan menggergaji batang pohon itu memakai kot. Tetapi kata kot itu juga untuk menjelaskan, maaf ya, misalnya ada orang sakit cedera yang harus bagian tubuhnya harus dipotong misalnya, itu juga memakai kot. Nah, saya juga tidak tahu itu memotong memakai gergaji atau bagaimana. Yang jelas dikatakan dengan kot. Tetapi kalau
kasat mata yang kita lihat sehari-hari, misalnya orang menggergaji kayu, menggergaji batang pohon, itu memakai kot. Ya. Contoh kalimatnya, Om kot tilongan shu yut le yut tai. Om song, aku nggak ingin. Kotilongan shu, ya, pohon kelengkeng itu, yut le yut tai, semakin kesini semakin besar. Berikutnya, tim ceng hole, tim ceng hole. Diapain baiknya? Gimana baiknya? Ya, yukot yusuk dong lekot yukot harus digergaji, dipotong tetapi memakai gergaji. Yukot ya, harus dipotong, digergaji. Ya, kyusuk dong lekot kyusuk suruh paman, dong lekot membantu memotongnya. Ya, jadi kot itu memotong memakai gergaji. Oke, kita lanjutkan dengan kata mengupas. Mengupas itu juga ada dua macam, yaitu mi dan bai. Ya, artinya sama-sama mengupas. Nah, mi itu mengupas memakai tangan. Ya, misalnya mengupas pisang, mengupas jeruk, itu kan dikupas pakai tangan. Ya, itu memakai kata mi. Contoh kalimatnya, loleng cek kam, loleng cek kam. Kam itu jeruk keprok gitu loh ya. Ya, loleng cek kam, ambil 2 buah jeruk, dongomi pei, tolong dikupas kulitnya. Mi pei artinya mengupas memakai tangan. Ya, pei bobose untuk nenek. Ya. Berikutnya adalah kata bai, itu artinya mengupas tetapi memakai alat, yaitu pisau. Ya, bai pei mengupas kulit. Seulang, bai pei itu kupas kulit memakai pisau. Mi pei kupas kulit memakai tangan. Begitu ya. Contoh kalimatnya, keman po tung kwa tong. Keman po tung kwa tong. Malam ini bikin sup labu. Tung kwa itu labu, ya, yang gede-gede itu. Tahu ya? Sai bai bewo. Sai bai bewo. Artinya nggak usah dikupas kulitnya. Ya, kita tahu ya, kalau mengupas labu itu pasti memakai pisau. Ya, jadi sai bai be, bukan sai mi be. Oke, bisa bedakan ya. Oke, kiranya demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat dan silakan di-share kepada teman